warahmatullahi wabarakatuh. Lebih tepat hari ini entitas kantor urusan agama itu lebih tepat kita sebut sebagai Kementerian Agama tingkat kecamatan. Jadi Kementerian Agama tingkat kecamatan dengan penyebutan kantor urusan agama sebagai Kementerian Agama tingkat kecamatan itu lalu impactnya luar biasa. Pertama, kita ingin buktikan bahwa di garda terdepan layanan Kementerian Agama ini, insya Allah Kementerian Agama punya komitmen yang kuat untuk menciptakan ekosistem budaya birokrasi yang benar-benar bersih dan melayani, sekaligus memberikan layanan publik yang sangat ramah. Layanan publik yang sangat ramah. Ketika kita berbicara soal layanan publik yang sangat ramah ini, maka ini akan sangat tergantung kepada dua variabel. Yang pertama, keramahan itu akan sangat ditunjukkan oleh kita semuanya ketika kita mampu memberikan respon terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat yang kita layani. Semakin tidak ada gap layanan yang ada di kita dengan kebutuhan masyarakat, itu artinya kita mendapatkan pelayanan yang ramah. Klien mendapatkan pelayanan yang ramah dari kantor urusan agama tingkat kecamatan. Pastikan tidak ada gap antara layanan yang kita hidangkan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat yang berkembang. Kita tahu persis masyarakat kita adalah masyarakat yang senantiasa berubah, masyarakat yang senantiasa dinamis. Karenanya lalu sikap kita tentu tidak mencukupkan dengan layanan-layanan yang ada. Inovasi lalu menjadi keniscayaan, inovasi lalu menjadi kebutuhan. Dengan inovasi itu maka kemudian kita bisa menghilangkan gap antara menu layanan yang kita miliki dengan kebutuhan masyarakat yang kita layani. Ini yang pertama, tidak ada gap kita dengan perubahan di masyarakat. Variabel yang kedua, untuk kemudian bisa disebut sebagai entitas pelayanan publik yang ramah, itu adalah ketika kita mampu menghadirkan teknologi dan aplikasi-aplikasinya dengan perubahan-perubahan yang ada. Kita tahu persis teknologi itu begitu sangat luar biasa percepatannya. Aplikasi juga sama. Nah, ketika kita merespon perubahan teknologi di dalam kantor kita, itu artinya kita memberikan keramahan ketika kita melayani masyarakat kita. Yang berikutnya, tantangan kita ke depan sangat luar biasa, Bapak sekalian. Kalau dulu masyarakat terpuaskan dengan kinerja kita ketika kita bisa menghadirkan layanan kita dengan sangat cepat. Dengan kecepatan layanan masyarakat terpuaskan. Itu dulu. Hari ini mereka tidak hanya menuntut layanan yang cepat, tetapi mereka juga menuntut layanan yang efisien. Bagaimana kemudian dengan sumber daya sekecil-kecilnya yang dikeluarkan oleh masyarakat, tapi kemudian masyarakat mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dari entitas birokrasi yang kita berada di dalamnya. Ini efisien. Jadi yang pertama tadi kecepatan, yang kedua efisiensi. Nah, hari ini dan ke depan kita ditantang lagi untuk bisa menghadirkan layanan birokrasi yang benar-benar memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Tingkat akurasi yang tinggi dengan presisi sekian persen misalnya. Jadi cepat, efisien dengan tingkat akurasi yang tinggi. Di masa pandemi ini tantangannya beda lagi. Tidak cukup hanya dengan cepat, tidak cukup hanya dengan efisien, tidak cukup hanya dengan tingkat akurasi yang tinggi, tetapi kita dituntut untuk memberikan layanan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Bayangkan ketika masyarakat stay at home, tetapi mereka tetap mendapatkan layanan dari kita. Ini bisa kita lakukan kalau kemudian tadi teknologi kita gunakan, dan dengannya lalu kemudian kita mampu memberikan layanan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Ini tantangan birokrasi kita hari ini dan ke depan akan senantiasa berubah. Makanya
teori-teori tentang perubahan ini yang kemarin juga dibahas oleh beliau ketika beliau menulis disertasi. Ini terkait dengan ini. Sesungguhnya disertasi yang ditulis oleh Pak Kepala ini membahasakan, menuliskan dari apa yang selama ini sudah dikerjakan. Ini luar biasa. Dan insya Allah karena semua layanan tadi tentu menuntut kenyamanan, menuntut keramahan, maka kita berharap gedung ini menjadi wasilah di mana kemudian kenyamanan itu kita dapatkan. Ketika nyaman, maka insya Allah masing-masing kita punya komitmen untuk secara total memberikan layanan kepada masyarakat. Ini harapan kita semuanya. Karenanya saya kira perlu juga ada evaluasi Pak Pardi, semula dengan menjadi seperti ini. Ketika dulu gedungnya seperti itu, tingkat kedisiplinnya seperti apa? Nah, ketika gedungnya sudah baru, sudah nyaman, mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat kita untuk memperkuat motivasi kita, sehingga kemudian pengabdian kita pada umat, pada bangsa semakin berlipat-lipat dengan wasilah gedung yang baru ini. Ini harapan kita semuanya. Oleh karena itu di pagi hari ini mari kita bersama-sama menyaksikan secara resmi gedung kantor urusan agama Kementerian Agama tingkat kecamatan ini. Kita sama-sama resmikan penggunaannya dengan ditandai dengan pengguntingan kita ini. Mudah-mudahan dengan acara ini lalu keberkahan terlimpah untuk kita.